Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Salah satu kekayaan alam paling berharganya adalah hutan hujan tropis di Pulau Sumatera. Sebuah bentang alam yang menjadi pusat kehidupan bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa liar. Hamparan hutan ini sering dijuluki sebagai permata hijau di kawasan Katulistiwa karena menyimpan ekosistem yang begitu kaya dan kompleks. Di balik rimbunnya pepohonan, setiap unsur kehidupan saling bergantung satu sama lain. Pohon-pohon berusia ratusan tahun menyediakan tempat berlindung bagi berbagai satwa. Akar, jamur, dan mikroorganisme di dalam tanah bekerja tanpa henti mengurai bahan organik dan mengembalikan unsur hara yang menjaga kesuburan hutan. Semua proses tersebut membentuk keseimbangan alam yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Sebagai bagian dari Kepulauan Indonesia, hutan Sumatera memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan hayati dunia. Meskipun luas daratan Indonesia hanya mencakup sebagian kecil dari permukaan bumi, negara ini menjadi habitat bagi ribuan spesies tumbuhan, mamalia, burung, reptil, hingga serangga yang tidak ditemukan di banyak tempat lain. Hutan Sumatera juga menjadi rumah bagi berbagai satwa ikonik yang telah dikenal di seluruh dunia. Orangutan Sumatera bergelantungan di kanopi pepohonan, harimau Sumatera berburu secara diam-diam di balik rimbunnya hutan, sementara gajah dan badak Sumatera menjelajahi kawasan hutan dataran rendah. Kehadiran beruang madu, primata, dan aneka jenis burung menambah kekayaan ekosistem yang luar biasa ini. Yang membuat kawasan ini begitu istimewa adalah kenyataan bahwa Sumatera merupakan satu-satunya wilayah di dunia tempat harimau, gajah, badak, dan orangutan masih dapat hidup dalam satu bentang ekosistem alami. Kombinasi satwa besar tersebut menjadikan hutan Sumatera sebagai salah satu ekosistem paling langka dan paling berharga di planet ini. Keunikan tersebut menarik perhatian para peneliti, ahli biologi, hingga penjelajah dari berbagai negara. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, lanskapnya juga memadukan pegunungan, lembah, sungai, rawa, dan hutan tropis yang masih alami. Atas nilai ekologis yang luar biasa itu, kawasan hutan hujan tropis Sumatera telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya kawasan ini bagi kelestarian alam dunia. Dari sisi flora, para ilmuwan memperkirakan terdapat sekitar 10.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di kawasan ini. Di antaranya terdapat sejumlah genus tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemukan di Sumatera. Beragam pohon raksasa, tumbuhan merambat, perdu, hingga bunga-bunga unik membentuk lapisan vegetasi yang sangat beragam. Sementara itu, kehidupan satwanya tidak kalah mengagumkan. Lebih dari 200 spesies mamalia dan sekitar 580 spesies burung tercatat menghuni hutan Sumatera. Jumlah tersebut mencakup hampir setengah dari seluruh spesies burung yang ada di Indonesia. Yang lebih menarik lagi, puluhan di antaranya merupakan spesies endemik, menjadikan Pulau Sumatera sebagai salah satu pusat evolusi dan keanekaragaman hayati paling penting di kawasan Asia Tenggara. Selain dikenal sebagai rumah bagi ribuan jenis tumbuhan dan burung, hutan Sumatera juga menjadi habitat bagi beragam mamalia yang sangat istimewa. Banyak di antaranya hanya dapat dijumpai di pulau ini. Para peneliti mencatat
bahwa puluhan spesies mamalia Asia yang hidup di Sumatera tidak ditemukan secara alami di pulau-pulau lain di Indonesia. Bahkan, sejumlah mamalia merupakan spesies endemik yang keberadaannya hanya terbatas di Sumatera. Keunikan tersebut menjadikan pulau ini sebagai salah satu pusat keanekaragaman mamalia terpenting di Asia Tenggara. Namun kekayaan hutan Sumatera tidak berhenti pada mamalia saja. Di balik rimbunnya vegetasi, hidup berbagai jenis reptil, amfibi, ikan air awar, hingga jutaan serangga dan mikroorganisme yang menjalankan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagian besar bahkan masih belum dipelajari secara menyeluruh oleh para ilmuwan. Saat fajar menyingsing, suasana hutan berubah menjadi sangat hidup. Kabut yang semula menyelimuti pepohonan perlahan terangkat, sementara cahaya matahari mulai menembus rapatnya kanopi, membentuk semburat sinar keemasan yang menghiasi lantai hutan. Suara burung, serangga, dan primata bersahut-sahutan, menandai dimulainya aktivitas kehidupan di salah satu hutan hujan tertua di dunia. Di antara penghuni paling terkenal adalah orangutan Sumatera. Primata besar ini menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pepohonan yang menjulang puluhan meter. Kanopi hutan menjadi tempat mereka mencari makan, beristirahat, bermain, sekaligus membesarkan anak. Dengan lengan yang sangat panjang dan genggaman yang kuat, mereka mampu berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa harus turun ke tanah. Pada pagi hari, orangutan sering terlihat menikmati buah-buahan hutan yang sedang musim. Induk betina biasanya selalu ditemani anaknya yang masih bergantung erat di tubuh sang induk. Selama bertahun-tahun, anak orangutan akan belajar mengenali jenis makanan, membangun sarang, hingga cara bertahan hidup langsung dari induknya sebelum akhirnya hidup mandiri. Berbeda dengan banyak primata lain yang hidup dalam kelompok besar, orangutan memiliki pola hidup yang lebih menyendiri. Jantan dewasa umumnya menjelajahi wilayahnya sendiri, sedangkan betina tinggal bersama anak-anaknya. Meski demikian, mereka tetap dapat bertemu ketika pohon-pohon sedang berbuah lebat. Pada saat seperti itu, beberapa individu dapat mencari makan di area yang sama tanpa menunjukkan perilaku yang terlalu agresif. Sementara kehidupan berlangsung tenang di atas kanopi, lantai hutan menyimpan kisah yang berbeda. Di balik semak dan pepohonan, harimau Sumatera bergerak hampir tanpa suara. Langkahnya yang pelan dan kemampuannya menyatu dengan lingkungan menjadikannya salah satu predator paling sulit ditemukan di alam liar. Kehadirannya jarang terlihat, tetapi perannya sebagai pemangsa puncak sangat penting untuk menjaga keseimbangan populasi satwa lain di dalam hutan. Ketika musim buah tiba, beberapa orangutan terkadang bertemu di pohon-pohon yang sama. Pertemuan itu biasanya berlangsung singkat. Mereka saling memperhatikan, mengeluarkan panggilan lembut, atau memberi isyarat melalui gerakan tubuh. Setelah kebutuhan makan terpenuhi, masing-masing kembali melanjutkan perjalanannya menyusuri kanopi hutan. Bagi orangutan, hidup menyendiri merupakan bagian dari strategi bertahan hidup. Mereka tidak membentuk kawanan besar seperti banyak primata lainnya. Setiap individu memiliki wilayah jelajah yang dikenali dengan baik. Meskipun sesekali wilayah tersebut dapat saling bertumpang tindih. Mereka tetap mengenali keberadaan satu sama lain tanpa harus hidup dalam kelompok yang permanen. Di antara semua hubungan sosial yang dimiliki orangutan, ikatan antara induk dan anak merupakan yang paling kuat. Sementara kehidupan berlangsung di atas kanopi, dunia yang berbeda terbentang di lantai hutan.
Di sanalah harimau Sumatera bergerak dalam kesunyian, hampir tak meninggalkan jejak. Sebagai predator puncak, kehadirannya menjaga keseimbangan populasi satwa lain, sehingga rantai makanan tetap berjalan dengan baik. Harimau Sumatera merupakan subspesies harimau terkecil yang masih bertahan hingga saat ini. Ukurannya yang lebih ramping justru menjadi keuntungan ketika harus menembus vegetasi yang rapat. Garis-garis hitam pada tubuhnya menyatu dengan permainan cahaya dan bayangan di antara pepohonan, membuatnya nyaris tidak terlihat saat mengendap menuju mangsa. Tidak seperti singa yang hidup dalam kelompok, harimau Sumatera menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Setiap individu memiliki daerah jelajah sendiri yang dapat mencapai puluhan hingga lebih dari 100 km persegi, bergantung pada kondisi habitat dan ketersediaan mangsa. Sebagian besar aktivitas berburu dilakukan ketika malam mulai turun. Dengan pendengaran yang tajam, penciuman yang sensitif, serta kemampuan melihat dalam cahaya redup, harimau dapat bergerak perlahan tanpa menarik perhatian mangsanya. Ketika matahari meninggi, mereka biasanya memilih beristirahat di lokasi yang sejuk, seperti di bawah naungan pohon besar, semak lebat, atau di sekitar aliran sungai. Walaupun hidup menyendiri, harimau tetap memiliki cara untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Mereka meninggalkan jejak aroma melalui urin, kotoran, maupun goresan cakar pada batang pohon sebagai penanda wilayah. Keahlian berburu adalah seni hidup bagi harimau Sumatera. Mereka tidak mengejar mangsa dengan kecepatan tinggi seperti cheetah, tetapi mengandalkan kesabaran dan pengintaian. Mereka bergerak perlahan dan nyaris tanpa suara, sehingga mangsa tidak menyadari keberadaannya hingga jarak sangat dekat. Sebagai pemangsa puncak, harimau Sumatera memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar berburu. Kehadirannya menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi satwa herbivora seperti rusa dan babi hutan. Tanpa predator ini, jumlah hewan pemakan tumbuhan dapat meningkat drastis, menyebabkan tekanan berlebihan pada vegetasi dan mengganggu proses regenerasi hutan. Karena itulah, harimau sering dianggap sebagai penjaga keseimbangan alami di hutan Sumatera. Sayangnya, keberadaan satwa megah ini kini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Hilangnya habitat akibat alih fungsi lahan, perburuan liar, serta konflik dengan manusia terus menekan populasinya. Saat ini, diperkirakan hanya sekitar 400 individu harimau Sumatera yang masih bertahan hidup di alam liar, menjadikannya salah satu kucing besar paling langka di dunia. Meninggalkan wilayah jelajah sang harimau, perjalanan membawa kita menuju hutan rawa, lembah, dan perbukitan tropis yang menjadi rumah bagi mamalia purba yang masih bertahan hingga kini, yaitu badak Sumatera. Spesies ini merupakan badak terkecil yang masih hidup di bumi. Dengan bobot tubuh dewasa, umumnya berkisar antara 600 hingga 800 kg, jauh lebih ringan dibandingkan kerabatnya di Afrika maupun India. Tanpa mereka, dinamika hutan bisa terganggu. Namun sayangnya lagi, badak Sumatera kini berada di ambang kepunahan kritis. Analisis terakhir menyebutkan, mungkin tidak sampai 80 individu tersisa di alam bebas, tersebar terpisah di Sumatera, serta sedikit di Kalimantan.
tidak kalah megah dengan badak dan harimau, adalah gajah Sumatera raksasa lembut yang menghuni dataran rendah. Dalam kelompok kecil, gajah-gajah ini menjelajahi hutan sambil membuka jalur setapak, merobohkan tumbuhan penghalang dengan belalainya, memakan sekitar 150 kg dedaunan dan buah setiap hari, dan minum hingga 180 liter air. Dengan bobot sekitar 3 hingga 5 ton, mereka menciptakan jalan gajah yang kemudian juga dilalui satwa lain dan turut membentuk alur aliran air di lantai hutan. Gajah Sumatera dikenal sebagai insinyur ekosistem yang berperan sebagai penyebar biji jarak jauh. Banyak jenis pohon hutan yang benihnya sangat bergantung pada gajah agar tersebar luas. Selain itu, jejak kaki mereka yang membentuk cekungan dapat terisi air hujan menjadi kolam kecil, tempat kecebong dan ikan berkembang. Dengan semua peran ini, gajah dijuluki sebagai penjaga keseimbangan hutan, dan dengan demikian, melindungi mereka berarti turut melindungi puluhan spesies lain yang habitatnya tercipta dari aktivitas gajah. Hanya saja tantangan berat ini tengah dihadapi gajah Sumatera. Populasi mereka terus merosot akibat hilangnya habitat oleh perluasan kebun serta konflik dengan manusia. Meski dikenal sebagai rumah bagi gajah Asia, populasi gajah Sumatera kini terus mengalami penurunan. Para peneliti memperkirakan hanya sekitar 2.400 individu yang masih bertahan di alam liar. Sebagian besar hidup dalam kantong-kantong hutan yang semakin terisolasi akibat penyusutan habitat. Kondisi ini membuat pergerakan mereka semakin terbatas dan meningkatkan risiko konflik dengan manusia. Namun, kehidupan di hutan Sumatera tidak hanya bergantung pada satwa-satwa berukuran besar. Ribuan spesies lain turut menjalankan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk salah satunya beruang madu, spesies beruang terkecil di dunia. Beruang madu dikenal sebagai pemanjat yang sangat andal. Dengan cakar yang kuat dan tubuh yang lincah, mereka mampu memanjat pohon untuk mencari madu, buah-buahan, maupun serangga. Ketika menemukan sarang lebah, mereka akan mengoyak kulit batang atau membuka rongga pohon demi mendapatkan sumber makanan yang kaya energi. Menariknya, bekas lubang yang dibuat beruang madu tidak berhenti menjadi jejak aktivitas semata. Rongga-rongga tersebut sering dimanfaatkan oleh berbagai satwa lain sebagai tempat berlindung atau bersarang. Burung hantu, tupai terbang, hingga beberapa jenis burung kecil dapat menggunakan lubang itu sebagai rumah baru. Dengan cara yang tidak disadari, beruang madu ikut menciptakan ruang hidup bagi penghuni hutan lainnya. Makanan beruang madu juga didominasi oleh aneka buah hutan, termasuk buah dari pohon ara atau ficus. Biji-biji yang mereka sebarkan melalui kotoran membantu tumbuhan berkembang di lokasi baru, menjadikan spesies ini sebagai salah satu agen penyebar benih yang berperan penting dalam regenerasi hutan. Di antara rimbunnya kanopi, hidup pula seekor pemburu yang jarang terlihat manusia, yaitu macan dahan. Berbeda dengan harimau yang menguasai lantai hutan, macan dahan lebih sering menghabiskan waktunya di atas pepohonan. Sebagai predator penyergap, macan dahan mengandalkan kesabaran dan kemampuan menyatu dengan lingkungan. Keindahan hutan Sumatera juga terpancar dari dunia burungnya yang sangat beragam. Di atas tajuk pepohonan, elang Sumatera berputar memanfaatkan arus udara sambil mengawasi mangsa di bawahnya.
Sementara itu, berbagai jenis rangkong melintasi kanopi dengan kepakan sayap yang khas, membawa buah-buahan yang kemudian membantu menyebarkan biji ke berbagai penjuru hutan. Masing-masing spesies memainkan peran yang berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sayangnya, keindahan ini tidak lagi seluas dahulu. Selama beberapa dekade terakhir, sebagian besar hutan Sumatera telah mengalami perubahan akibat pembukaan lahan, penebangan, dan konversi kawasan menjadi perkebunan maupun permukiman. Bentang hutan yang dahulu menyatu, kini terpecah menjadi kawasan-kawasan yang terisolasi, sehingga menyulitkan pergerakan satwa liar dan mengurangi kualitas habitat mereka. Di tengah tekanan tersebut, masih tersisa harapan. 3 taman nasional besar di Sumatera kini menjadi benteng terakhir bagi banyak spesies langka. Kawasan-kawasan inilah yang menjaga sisa hutan hujan tropis agar tetap berdiri, sekaligus menjadi tempat berlindung